Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 2, hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Pertama kalian mendengar kata pecahan, apa yang terlintas di pikiran kalian? Nah, kemarin teman-teman banyak yang menjawab. Ada teman kalian yang menjawab pecahan itu seperti gelas jatuh, kemudian pecah. Nah, akhirnya berkeping-keping menjadi banyak. Hampir seperti itu ya teman-teman. Jadi pecahan itu artinya satu, kemudian terbagi-bagi menjadi banyak. Tujuan kita belajar hari ini adalah supaya dapat menyebutkan pecahan dengan percaya diri, dapat menuliskan tentang pecahan dengan cermat, kemudian dapat menentukan pecahan. Dalam surat Al-Muzammil ayat 3 Allah berfirman, yaitu seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit. Nah, kalau kalian sering mendengar sepertiga malam terakhir, itu juga Allah sudah menyebutkan sebuah pecahan. Ya, pecahan sepertiga malam terakhir kita disuruh untuk bangun untuk melaksanakan sholat. Nah, di sini ada gambar donat. Ada donat yang utuh, kemudian donat yang dibagi dua, ini bagian masing-masing bagiannya disebut setengah. Kemudian yang bagian bawah, donat yang utuh, ya. Kemudian yang sampingnya ini bukan setengah. Nah, ini bukan setengah, kenapa? Karena dia tidak dibagi sama besar. Ketika dia disebut setengah, artinya dia dibagi dua sama besar, teman-teman. Karena ini dibagi tapi tidak sama besar, maka bukan disebut setengah. Satu donat, ketika dibagi menjadi dua bagian sama besar, masing-masing bagiannya disebut setengah. Atau 1/2. Nah, teman-teman, bagi yang tidak mengikuti Zoom, silahkan kalian tulis setengah atau 1/2 dibaca setengah atau 1/2. Tulis yang besar di buku tulis kalian ya, bagi teman-teman yang tidak mengikuti Zoom. Kemudian di sini sebuah donat dibagi menjadi dua bagian sama besar. Setiap bagian disebut setengah bagian. Nomor 2, Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian kertas tersebut ia potong menjadi dua bagian sama besar. Setiap potong kertas adalah setengah bagian. Nomor 2, Siti memiliki kue donat. Siti ingin mendapatkan setengah bagian dari kue tersebut. Siti harus memotong kue tersebut menjadi dua bagian sama besar. Ini dipotong jadi dua ya teman-teman ya, sehingga ini disebut setengah masing-masingnya. Agar mendapatkan kue setengah bagian, maka kita harus membagi dua kue tersebut dengan ukuran yang sama besar. Nah, tadi kita sudah belajar 1/2. Lalu bagaimana ketika puding ini dibagi 3 sama besar? Maka satu potongan dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3 atau 1/3 ya teman-teman. Artinya satu puding dibagi 3 atau dibaca 1/3 atau 1/3. Terdapat 3 potongan sama besar, masing-masing potongan sama dengan 1/3 bagian. Ada potongan 1/3 sebanyak 3 buah nih, 1/3, 1/3, 1/3. Nah, kita kerjakan soal. Nomor 1, Siti memotong kertas menjadi 3 bagian sama besar. Setiap bagian disebut karena 1 dibagi 3, maka masing-masingnya disebut 1/3 bagian. Nomor 2, sebuah kue dipotong menjadi 3 bagian. Setiap bagian sebesar 1/3. Masing-masing potongan harus betul sama. Karena pecahan itu harus sama. Tidak boleh ada yang besar, tidak boleh ada yang kecil ya. Yang ketiga, Siti ingin membagi sebuah kue masing-masing bagian sebesar 1/3. Maka kue tersebut dibagi menjadi, supaya masing-masing mendapat 1/3, maka kue harus dibagi menjadi 3. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.